Pertama, siapkan sosis secukupnya. Di sini aku menggunakan 4 buah sosis, kemudian ini akan aku bagi 6 seperti ini. Nah, jika sudah selesai, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan 100 gram tepung terigu, tambahkan 1 sendok teh bawang putih bubuk, setengah sendok teh kaldu ayam, dan juga setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan juga 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis, kemudian aduk. Selanjutnya, tambahkan juga 250 ml air panas, ini benar-benar air mendidih ya teman-teman. Selanjutnya, ini kita aduk hingga semua tercampur rata. Nah, jika sudah, terakhir tambahkan 100 gram tepung tapioka, kemudian ini kita aduk kembali. Nah, jika dirasa adonannya sudah mulai dingin, ini bisa kita uleni menggunakan tangan. Pastikan tangan sudah dicuci bersih terlebih dahulu sebelum bekerja ya teman-teman. Selanjutnya, ini kita uleni hingga kalis ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan ini masih agak sedikit lengket, ini tidak apa-apa. Agar nanti teksturnya tetap lembut walaupun sudah dingin. Selanjutnya, siapkan sosis yang sudah kita potong tadi, kemudian ambil secukupnya adonan. Lalu kepal dan pipihkan seperti ini. Selanjutnya, ini kita letakkan sosisnya di bagian tengahnya ya, dan pastikan bagian ujung sosis ini tidak terselimuti oleh tepung. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Selanjutnya, ini bisa kita lakukan hal yang sama hingga semua sosisnya habis. Nah, ini semuanya selesai aku bentuk ya teman-teman. Selanjutnya ini akan aku rebus menggunakan air yang sudah dididihkan terlebih dahulu dan ditambahkan dengan sedikit minyak agar nanti sosis selimutnya tidak menempel satu sama lainnya. Nah, ini kita rebus hingga mengapung seperti ini. Jika sudah mengapung, ini tandanya sudah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini baru sebagian yang aku rebus ya teman-teman. Selanjutnya siapkan tepung panir secukupnya. Kemudian dalam keadaan panas, ambil sosis selimutnya, kemudian gulingkan ke tepung panir seperti ini. Pastikan yang diselimuti dengan tepung panir itu hanya bagian tepungnya saja ya teman-teman. Dan bagian sosisnya itu dibiarkan saja seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya teman-teman bisa melakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Nah, ini semuanya selesai aku baluri dengan tepung panir dan pada tahap ini teman-teman bisa menyimpannya sebagai frozen food. Dan untuk dijual, teman-teman bisa langsung saja menggorengnya menggunakan minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu dengan api sedang saja. Jangan lupa untuk dibolak-balik agar nanti warnanya cantik merata. Nah, jika sudah kuning kecoklatan seperti ini tandanya sudah matang dan bisa kita angkat lalu tiriskan. Dan ini dia, sosis selimut crispy-nya sudah jadi. Dari tampilannya ini sangat unik dan menarik ya teman-teman. Apalagi untuk anak-anak ini dijamin jadi serbuan. Untuk teksturnya ini lembut banget dan juga kenyal. Dan untuk pengemasan teman-teman bisa menggunakan plastik seperti ini, masukkan ke dalamnya lalu tambahkan saus sambal. Atau teman-teman juga bisa menggunakan mika plastik seperti ini, tambahkan juga saus sambalnya. Dan untuk harga jual, teman-teman bisa menjualnya dimulai dari harga 1.000 atau sesuai dengan harga modal di daerah masing-masing. Dan selamat mencoba! Pertama, didihkan air terlebih dahulu, kemudian rebus 2 keping mie kering seperti ini, dan ini dimasak hingga semuanya matang. Nah, jika semuanya sudah matang dan juga lembut, bisa kita angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada 4 buah sosis. Di sini aku gunakan sosis ayam ya. Kemudian ini akan aku bagi 3 bagian terlebih dahulu. Nah, jika sudah, ini langsung saja kita belah kembali. Nah, dari 1 batang sosis menghasilkan 6 bagian ya. Selanjutnya, lakukan hal yang sama hingga semua sosisnya habis. Nah, dari 4 sosis tadi jadi hasilnya lebih banyak ya. Selanjutnya ini akan aku tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini dan pastikan menusuknya di bagian tengah ya agar nanti tidak mudah terbelah. Nah, seperti ini hasilnya ya.
Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa bantu subscribe, like, dan share videonya biar aku makin semangat bagikan resep-resep ide jualan menarik lainnya. Terima kasih. Dan ini semua selesai aku tusuk ya. Nah, dan ini ada beberapa yang terbelah seperti ini dan ini masih aman ya. Selanjutnya, siapkan mie yang sudah kita rebus tadi. Kemudian ambil beberapa helai mie seperti ini. Selanjutnya gulungkan mie ke sosis seperti ini ya, dan pastikan bagian ujung dari sosis tidak tergulung dengan mie agar hasilnya lebih menarik. Nah, jika dirasa mie-nya sudah cukup dan mie-nya masih ada sisa, bisa kita potong dan kemudian bagian ujungnya ini kita rekatkan saja seperti ini. Nah, dan hasilnya menempel sempurna ya. Dan seperti ini hasilnya. Untuk sosis selanjutnya dilakukan hal yang sama ya. Dan untuk tebal tipisnya mie ini disesuaikan saja dengan selera atau disesuaikan dengan harga jual yang akan ditentukan nantinya. Dan ini semua selesai aku gulung dengan mie ya. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bahan pencelupnya, siapkan 1 butir telur ayam dan tambahkan juga 1 sendok makan tepung terigu, 1/4 sendok makan garam dan 1/4 sendok makan penyedap. Kemudian ditambahkan air secukupnya. Lalu ini kita aduk hingga semua tercampur rata dan tidak ada tepung yang menggumpal. Nah, jika sudah, ini untuk sosis mie-nya bisa kita celupkan saja seperti ini. Kemudian pastikan semua permukaan sosis dan mie terbaluri dengan telur. Selanjutnya langsung saja kita goreng menggunakan minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu dengan api sedang saja. Jangan lupa untuk dibolak-balik agar nanti warnanya cantik merata ya. Nah, jika mie-nya sudah berubah warna menjadi kuning kecoklatan seperti ini tandanya sudah matang dan bisa kita angkat lalu tiriskan. Dan ini dia sosis selimut mie-nya sudah jadi. Dari tampilannya ini sangat menarik ya, apalagi untuk anak-anak dijamin jadi rebutan. Dan untuk rasanya ini enak banget ya, sosis yang gurih ditambahkan dengan lembut dan kriuknya mie. Kemudian untuk pengemasan teman-teman bisa menggunakan plastik seperti ini. Lalu tinggal kita masukkan saja ke dalamnya. Dan untuk saus encernya di sini aku menggunakan saus kental biasa ya, kemudian dilarutkan menggunakan air hangat. Nah, selanjutnya langsung saja kita tuangkan ke dalam sosis mie-nya. Dinikmati dengan saus seperti ini rasanya dijamin makin enak. Dan untuk harga jual teman-teman bisa menjualnya dimulai dari harga Rp1.000 dan dijamin untung banget. Pertama, siapkan 100 gram tepung terigu, setengah sendok teh bawang putih bubuk, setengah sendok teh lada, 1 sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh garam, dan 200 ml air. Lalu aduk hingga semua tercampur rata. Masukkan air secara perlahan ya, agar tidak ada tepung yang menggumpal. Nah, ini sudah selesai. Untuk teksturnya agak sedikit cair ya. Kemudian ini aku akan sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada sosis secukupnya. Kemudian akan aku belah menjadi 6 bagian. Nah, untuk besarnya seperti ini ya. Di sini aku menggunakan sosis yang sedikit agak besar ya. Jadi untuk potongannya disesuaikan saja dengan selera. Nah, ini semua selesai saya potong dan menghasilkan 18 sosis. Selanjutnya, ini akan kita sisihkan. Nah, ini sudah aku siapkan sosis, larutan tepung, dan juga tepung panir secukupnya. Kemudian ambil 1 buah sosis lalu celupkan ke larutan tepung. Lalu gulingkan ke tepung panir seperti ini. Pastikan semua permukaannya terlapisi dengan tepung panir ya.
Nah, jika sudah, celupkan kembali ke larutan tepung seperti ini. Lanjut gulingkan kembali ke tepung panir. Nah, untuk proses ini teman-teman bisa melakukan pencelupan sebanyak 3 kali, 4 kali atau lebih sesuai dengan harga jual yang akan kalian tentukan nantinya. Nah, ini sudah aku lakukan proses pencelupan sebanyak 3 kali dan hasilnya sebesar ini. Nah, untuk perbandingannya bisa dilihat ya, ini sangat besar dan jauh berbeda. Jadi untuk ukurannya disesuaikan saja dengan selera. Semakin besar ukuran, jadi teman-teman bisa menentukan harga jual yang semakin tinggi juga. Di sini aku hanya melakukan pencelupan sebanyak 3 kali dengan harga jual Rp1.000. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa bantu subscribe, like, dan share video ini biar aku makin semangat bagikan resep ide jualan lainnya. Nah, ini semua selesai saya balur ya, dan hasilnya memang sebanyak ini. Nah, pada tahap ini teman-teman bisa melakukan proses penyimpanan sebagai frozen food dan bisa bertahan selama 1 bulan di dalam kulkas. Jika ingin menjualnya langsung, bisa digoreng menggunakan minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu menggunakan api sedang saja. Jangan lupa dibolak-balik agar matang merata. Nah, jika warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Dan ini dia, stik sosisnya sudah jadi. Dari tampilannya ini sangat menarik sekali ya. Ukuran yang besar dan harga jual yang murah dijamin laris manis. Untuk tekstur bagian luarnya ini sangat garing dan crunchy. Nah, sekarang akan aku potong. Dan inilah hasilnya. Dan sekarang akan aku coba. Bismillah. Rasanya beneran enak dan gurih. Untuk pengemasan teman-teman bisa menggunakan mika plastik seperti ini ya. Kemudian susun di dalamnya dan jangan lupa tambahkan saus sambal. Kemudian rekatkan menggunakan staples dan ini hasilnya. Pertama, siapkan 5 buah sosis. Di sini aku menggunakan sosis rasa ayam. Jika teman-teman mempunyai sosis rasa sapi juga boleh ya. Kemudian ini akan aku potong menjadi 10 bagian. Nah, ini semua selesai aku potong. Kemudian ini akan aku goreng terlebih dahulu dengan minyak yang sudah dipanaskan dan api sedang saja. Ini bertujuan pada saat menusuknya nanti sosisnya tidak mudah hancur ya. Nah, jika sudah matang seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini semua sosisnya selesai aku goreng. Kemudian ini akan aku tusuk menggunakan tusukan sate sebanyak 4 buah saja. Dan seperti ini bentuknya ya. Selanjutnya, lakukan hal yang sama hingga semua sosisnya habis. Nah, ini sudah selesai, selanjutnya disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan 250 gram tepung terigu, tambahkan 2 sendok makan tepung maizena, 1/4 sendok makan garam, dan 1/4 sendok makan penyedap. Kemudian tambahkan juga lada secukupnya, dan ini diaduk hingga semua tercampur rata. Kemudian ini akan aku pindahkan ke wadah yang lebih besar. Nah, selanjutnya kita akan membuat adonan basahnya. Di sini aku mengambil 5 sendok makan campuran tepung. Kemudian ini akan aku tambahkan dengan air secukupnya hingga menghasilkan kekentalan yang pas. Nah, untuk kekentalannya seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap penepungan. Celupkan sosis ke tepung kering seperti ini secara tipis-tipis saja ya. Kemudian kita celupkan ke adonan basah dan pastikan semua permukaannya terbaluri dengan tepung basah.
Nah, jika sudah, kita celupkan lagi ke tepung kering, kemudian kita cubit-cubit seperti ini agar menempel dan kriwil seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, mudah bukan caranya? Dan pada proses ini pencelupan ke tepung basahnya cukup 1 kali saja dan hasilnya sudah terlihat kriwil ya. Nah, untuk teman-teman sebaiknya pada saat selesai dibentuk seperti ini langsung saja kita goreng menggunakan minyak yang sudah dipanaskan ya. Atau pada saat proses ini kita sudah memanaskan minyak terlebih dahulu. Nah, jika sudah, ini langsung saja aku goreng menggunakan api sedang saja. Jangan lupa untuk dibolak-balik ya agar nanti warnanya cantik merata. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa bantu subscribe, like, dan share videonya biar aku makin semangat bagikan resep-resep menarik lainnya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Nah, jika warnanya sudah berubah menjadi golden brown seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya untuk sausnya, di sini aku tumis 1 siung bawang putih yang sudah dicincang dengan minyak secukupnya saja. Kemudian ini akan aku tumis hingga harum dan tambahkan juga 3 sendok makan saus tomat, 2 sendok makan saus sambal, 3 sendok makan saus barbecue. Kemudian ini diaduk dulu hingga semua tercampur rata dan tambahkan juga 150 ml air. Lalu ini kita aduk kembali hingga semua tercampur rata. Selanjutnya tambahkan garam dan penyedap secukupnya dan tambahkan juga 1 sendok makan kecap manis. Tambahkan juga 1 sendok makan cabai bubuk dan setengah sendok makan gula pasir. Maaf ya, ternyata tadi tidak terrecord. Dan untuk resep lengkapnya teman-teman bisa mengeceknya di kolom deskripsi di bawah judul. Nah, jika sausnya sudah mengental seperti ini tandanya sudah matang dan bisa kita angkat. Nah, sosis Kentucky dan sausnya sudah aku pindahkan ke wadah seperti ini. Dan untuk sosisnya sendiri ini bisa bertahan selama 1 harian penuh asal disimpan di wadah yang tertutup. Nah, jika ada yang beli, baru kita olesi menggunakan sausnya tadi ya. Dan ini kita oles-oles saja seperti ini, jangan dicelup. Karena kalau dicelup, sausnya menyerap terlalu banyak ya. Nah, dan hasilnya seperti ini ya. Ini menurutku menarik banget dan rasanya dijamin enak. Kemudian bisa kita lakukan pengolesan sesuai dengan keinginan pembeli. Dan ini dia sosis Kentucky saus lavanya sudah jadi. Dari tampilannya ini sangat menarik ya. Dan sekarang akan aku coba. Rasanya ini enak banget, manis, gurih, dan pedasnya juga dapat. Nah, untuk pengemasan teman-teman bisa menggunakan mika plastik seperti ini, susun di dalamnya beberapa saja sesuai dengan keinginan pembeli. Dan untuk harga jual teman-teman bisa menjualnya dimulai dari harga 2.000-an saja. Sekian dulu video kita hari ini, semoga bermanfaat, selamat mencoba, dan wassalamualaikum.